Kalau plastik kresek itu bisa kita campur langsung ke aspal. Tapi kalau misalkan plastik dari botol minuman, nah kita harus cacah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, kita kembali hadir di acara podcast Unan Inspiratif yang akan menginspirasi kita semua. Kami hadir dari kampus Unan Limang Manis Padang. Tamu kita pada hari ini adalah Ibu Profesor Elsa Eka Putri, ST, MSc, PhD. Selamat datang, Prof. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Munzil. Prof. Elsa Eka Putri baru saja melaksanakan promosi guru besarnya, promosi profesornya di sidang Dewan Profesor, rapat Profesor Dewan Profesor pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan topik penggunaan aditif pada perkerasan jalan. Ya. Jadi Ibu Elsa ini adalah profesor bidang ilmu teknik sivil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Ya. Jadi khususnya di bidang transportasi dan jalan raya. Transportasi dan jalan raya. Iya. Terima kasih Prof sudah hadir pada podcast kita ini. Sama-sama. Kita coba berdiskusi ini tentang apa ya? Tentang jalan raya ini, Prof ya. Iya. Tapi sebelumnya tentu saja kita ingin tahu nih, Prof, latar belakang pendidikan juga bagaimana menjalani pendidikan selama ini, karena tidak mudah juga, Prof ya, karena ada dua sisi, di satu sisi sebagai ibu rumah tangga dan di satu sisi tentu sebagai seorang dosen ya di Fakultas Teknik. Dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik mulai dari SD, SMP, SMA dan ya sampai jadi jadi guru besar ini di Fakultas Teknik. Ya, silakan Prof. Oke. Terima kasih banyak Pak Munzir atas kesempatannya sudah diundang hadir untuk acara podcast ini. Saya sangat senang sekali. Kalau dilihat kalau saya S1-nya yaitu di Universitas Andalas, masuk tahun 1992, lulus 97. Itu saya mempunyai tugas akhir mengenai perkerasan jalan. Oh, udah. Jalan dong. Ya, memang sepertinya saya lebih berminat ke situ, yang lebih ada kegiatan praktikumnya gitu kan, dan sesuatu yang baru. Dan saya waktu itu judul dari tugas akhir saya adalah mengenai aspal porus atau aspal berpori. Oh iya. Dan kemudian waktu itu adalah satu aspal yang baru. Pembimbing saya waktu itu Bapak Zulkarnain MBA, sekarang sudah almarhum, dan Bapak Purnawan PhD. Sekarang jadi kolega. Kemudian S2 saya yaitu di Transport Planning and Engineering di University of Leeds, United Kingdom. Satu itu tahun berapa? Tamat 97. 97 masuk di dosen. Masuk jadi dosen 98. Di Unan langsung. Iya, langsung di Unan Februari 98. Kemudian saya sambung sekolah S2 99. Tamat 2000. Di University of Leeds. Di Inggris ya? Di Inggris. Nah, itu topik disertasi saya yaitu perkerasan jalan juga. Dan waktu itu menggunakan suatu material yang baru didatangkan oleh pembimbing saya waktu itu, dan ya mengenai menghitung kekuatannya juga. Dan kemudian lanjut juga dengan S3. Saya lebih melihat ke subgrade-nya, itu lapisan paling bawah dari perkerasan jalan.
sebenarnya kan perkerasan jalan itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis ya. Ya, iya. Sebelum di aspal itu banyak lapis. Banyak lapisan di bawahnya. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat orang pengerjaan jalan itu kan sebenarnya banyak lapisannya itu berbeda-beda. Kalau di S1, S2 saya lihat di bagian permukaannya, yaitu yang perkerasan yang dicampur aspal. Nah, untuk S3 saya S1, S2 saya di atas surface. Kalau S3-nya saya lapisan paling bawah subgrade. Tanah dasar. Nah, jadi Insya Allah lah udah paham juga lah dari atas, dari bawah sampai atas. Semuanya itu menentukan, Prof ya, mulai dari lapisan atas sampai bawah itu menentukan kualitas jalannya nanti. Iya. Mungkin ada pengalaman yang menarik juga, Prof, selama ya menempuh pendidikan. Iya. S1 pengalamannya rasanya biasa-biasa. Cuma yang S3 ini karena udah menikah kan dan udah punya anak. Bawa 3 anak kecil-kecil, yang paling besar tuh 4,5, kemudian 3 tahun dan hampir 2 tahun yang kecil. Jadi kalau misalkan saya praktikum itu saya bawa Jadi mereka juga senang main tanah, main apa batu-batu, ikut juga lah praktikum. Mereka belum sekolah ya, yang paling kecil waktu itu? Belum. Paling waktu itu masih asik main tanah ya? Iya. Ada juga. Jadi kalau misalkan ada saya titipkan di nursery. Kalau mereka bosan saya bawa ke kampus. Ini saya kira sangat menarik ini kan ya, masalah jalan ya. Apalagi kita saat ini kan ya, zamannya Pak Jokowi ini kan zamannya infrastruktur itu kan ya, sangat banyak ya jalan-jalan yang dibangun, apalagi itu jalan tol gitu kan ya. Nah, jadi ini sebetulnya apa nih permasalahan dari jalan kita ini, atau latar belakang dari kajian-kajian yang Prof lakukan selama ini, sehingga ini menjadi menarik gitu kan ya, memakai bahan-bahan aditif ini. Ya, tapi itu sebelumnya kita mungkin lebih apa? Masalah jalan kita ini di mana nih, Prof? Iya, jalan kalau sebagaimana ditinjau dari jenisnya itu kan ada jalan yang perkerasan lentur, berarti bahan pengikatnya aspal. Ada jalan yang bahan yang disebut perkerasan kaku atau rigid, berarti bahan pengikatnya semen. Iya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan komposit, bisa aspal di bawah kemudian ditambah dengan beton di atas, atau yang keempat ada paving block juga. Nah, itu jenis perkerasan juga, itu bisa dilalui. Maksud perkerasan ini kan permukaan yang diperkeras untuk lalu lintas kendaraan. Nah, itu makanya disebut perkerasan jalan. Nah, kalau dari segi permasalahan, kalau permasalahan tentang perkerasan aspal ada lagi lain lagi jenis kerusakannya. Kalau misalkan perkerasan kaku, lain lagi jenis kerusakannya. Atau dari paving block atau komposit semuanya, nah itu lain lagi jenis kerusakannya. Nah, saya lebih fokus ke perkerasan lentur yang bahan pengikatnya aspal. Jadi kalau kita lihat dari segi kerusakan, bisa disebabkan kerusakan oleh agregat, bisa disebabkan kerusakan oleh aspal. Nah, jadi agregat ini batu-batu. Ya. Itu ya. Nah, itu juga batu-batu itu kan ada ukurannya. Itu ada ukuran dari besar sampai ke kecil. Begitu juga kemudian aspal yang kita gunakan pengikat, nah itu ada juga mutunya, tingkatannya. Tingkatan mutu aspal itu ya? Iya. Tergantung dari kalau misalkan kita menggunakan di daerah panas, nah bagusnya aspal jenis apa. Untuk daerah yang 4 musim misalkan, nah aspalnya jenis yang mana. Nah gitu kan. Jadi dari hal itu kemudian saya tertarik melihat gimana kita meningkatkan mutu agregat atau bagaimana kita meningkatkan mutu aspalnya. Mutu aspalnya. Iya. Jadi menentukan mutu agregat dan mutu aspalnya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan apa itu gimana, Prof? Yang semen itu, yang kaku tadi itu mana ya sebetulnya yang bagus ini? Yang lentur ini atau yang kaku? Iya. Kalau dari segi kekuatan jelas yang kaku yang lebih
kuat. Lebih kuat. Umur rencananya juga lebih lama. Oh, lebih panjang. Lebih panjang tapi lebih mahal. Iya, begitu. Kalau kita membuat jalan perkerasan kaku, kita buat jalan, kita hamparkan sekarang, kita kan tidak bisa langsung menggunakannya. Kita harus rawat dulu, sebagaimana kita ngecor beton di rumah gitu kan, ada perawatan 7 hari, 14 hari, 28 hari. Nah, tapi kalau misalkan perkerasan lentur, begitu kita hamparkan, kita padatkan, besoknya kan bisa kita langsung pakai. Nah, jadi banyak untung ruginya, ada untung guna aspal, ada keuntungan menggunakan kaku. Dari segi biaya, yang aspal lebih murah, yang perkerasan kaku lebih mahal. Tapi tahan lama. Kalau lebih tahan lama tentu butuh bagian lapisan bawahnya harus lebih kuat mungkin, Prof, ya. Iya. Kemudian itu komposisinya berapa tuh, Prof? Kalau aspal tuh dengan bahan yang material yang apa itu, yang agregat itu tadi? Iya. Kalau untuk perkerasan itu kan terdiri dari dua jenis material yang kita bagi secara garis besar lah, aspal dan agregat. Walaupun agregat ini kan sebenarnya ada 3 macam nih, kasar, halus, dan fillernya. Nah, kalau aspal ini biasanya itu maksimal kita pakai 7% dari total volume perkerasan. Karena memang utamanya itu 90% itu adalah agregat. Kemudian ada rongga udara, kemudian baru ada aspal untuk satu perkerasan jalan. Jadi ada sekitar 7% yang aspal ini kita gunakan. Ya, 7% dari total volume. Iya. Volumenya. Ini, Prof, ini kan yang berkaitan dengan dengan yang pidato waktu Puan besar itu ya, orasi ilmiah itu kan. Ini kan ada bahan aditif ya, bahan aditif perkerasan jalan. Ini bahan-bahan apa saja nih yang bisa digunakan dan untuk apa? Apakah bisa juga, kan tadi ada yang agregatnya, ada juga untuk perekatnya itu tadi kan ya? Atau bisa kedua-duanya? Iya. Itu kan yang waktu orasi ilmiah saya itu adalah sebagian dari penelitian yang sudah saya lakukan. Sebenarnya banyak bahan-bahan aditif yang bisa dipakai untuk aspalnya ataupun untuk agregatnya. Nah, kalau dari aditif sebenarnya aditif yang biasa digunakan zat kimia, misalkan itu udah banyak yang udah diproduksi. Sama juga kalau kita misalkan untuk beton, nah pasti ada aditifnya untuk mempercepat keras, misalkan, atau mempercepat kering, misalkan. Nah, sama juga di aspal gitu kan. Nah, saya mempunyai inovasi untuk bagaimana kalau kita menggunakan aditif yang udah terbuang. Yang udah tidak dipakai. Limbah ya? Bahan limbah. Jadi kalau misalkan yang dari zat kimia itu udah banyak untuk aspal. Nah, bagaimana kalau kita gunakan bahan limbah? Nah, kita lihat apakah sesuai atau tidak kalau dijadikan untuk meningkatkan mutu perkerasan. Jadi karena ada 2 material utama tadi, aspal dan agregat. Nah, jadi aditif tersebut yang dari limbah bisa untuk meningkatkan mutu aspal, atau bisa juga kita memakai untuk meningkatkan mutu agregatnya. Jadi bisa kedua-duanya. Dan kemudian kita uji kesesuaiannya. Apakah dia bisa meningkatkan mutu atau malah menurunkan mutu perkerasan. Gitu. Tergantung dari tujuan objektif kita. Apakah meningkatkan mutu dengan menggunakan sebanyak-banyaknya limbah, atau berapa yang limbah yang bisa kita pakai untuk meningkatkan mutu tadi, aspal atau agregat. Dan juga itu kan jalan itu kan tidak hanya untuk bisa juga untuk jalan setapak atau di taman ya, yang tidak butuh itu kan kekuatan yang mungkin, Prof, ya. Iya. Kalau kita tinjau penggunaan plastiknya.
atau karet. Nah, saya kan udah meneliti tentang karet ban. Oh iya, ya, untuk bahan-bahan limbah apa aja yang bisa dimanfaatkan itu? Oh iya, yang udah saya teliti itu karet ban, Karet bannya, ban dalam, itu ya? ban Oh, ban dalam. ban dalam sepeda motor. Oh iya, iya. Karena kan kita masih tahap praktikum, Iya. jadi kan yang mana yang lebih gampang untuk menghaluskan. Iya, ya. Kemudian styrofoam, baik itu dari alat elektronik yang itu ataupun Yang bekas itu ya? yang bekas ataupun yang dari kemasan makanan. Itu kan jenisnya agak berbeda. Ah, banyak sekali. Iya, itu nggak akan bisa hancur sampai akhir zaman. Iya, iya. Ah, Limbah plastik bisa juga, Prof? bisa. Nah, nanti kan limbah plastik ini ada yang kemasan botol minuman, ada botol sampo kayak gitu kan, ada yang plastik kresek. Nah, itu bisa juga sudah. Alhamdulillah. Plastik. Nah, beda jenis Oh, plastiknya. jenis plastiknya. Iya. Dan semua jenis plastik itu bisa Ya, alhamdulillah saya coba dan bisa meningkatkan mutu perkerasan. Ada yang meningkatnya sedikit, ada yang meningkatnya banyak. untuk kualitas Perkerasannya. Iya. jalan itu. Ditinjau dari kekuatannya. Berapa itu kita tambahkannya? Kalau untuk kita tambahkan ke aspal, aspalnya itu kan hanya 7% lah dari total posisi tadi pengerasan itu 7% aspal. Ya bisa saja sampai 50% dari 7% itu. Memang untuk pengikat memang sedikit jadinya. Karena kan kita Tapi kan luar biasa juga kalau 7% ya bisa di 50% dari 7% itu kan ya. Luar biasa juga tonasinya untuk untuk pengerasan jalan itu kan ya. Iya, dia bisa meningkatkan juga untuk stabilitas misalkan. Kita sebut stabilitas kalau kita meninjau kekuatan jalan. Nah, jadi kalau untuk kita campurkan ke agregat, nah itu bisa lebih banyak lagi. Tapi tentu tidak semua batu-batuan gitu. Nah, itu bisa juga kita tambahkan aditif berupa plastik. Nah, itu dilihat. Tapi tentu tidak semua plastik. Karena kan ada prosesnya untuk memanaskannya ini dan melelehkannya. Itu kan memang butuh cara khusus juga. Lebih-lebih kalau plastik kresek itu bisa kita campur langsung ke aspal. Tapi kalau misalkan plastik dari botol minuman, nah kita harus cacah dulu. Kemudian gitu kan. Ya, baru di aspal dipanaskan dan baru kita tambahkan aditif berupa plastik limbah tadi. Nah, dipanaskan. Dan juga kalau pemanasan aspal ini juga kita harus perhatikan jangan terlampau panas juga dia nanti kan. Nanti zat lekatnya hilang. Oh ya, untuk aspal itu ya. Iya. Memang harus panas terus ya. Kita kan panas, enggak boleh juga beku. Enggak boleh. Terlalu panas enggak boleh. Kalau dingin enggak boleh. Nah, itu kita tentukan juga berapa suhu pencampurannya. Nah, itu jadi banyaklah aspek-aspek yang kita lihat sebelum dicampur. Iya, apalagi ini kan limbah-limbah plastik ini kan jadi masalah lingkungan ini kan ya. Ini kalau bisa dijadikan sebagai aditif di aspal, tentu saja ini udah mengurangi masalah lingkungan. Iya. Itu apalagi kalau misalkan mungkin kita bisa mengusahakan teknologi baru yang membuat kayak paving block dari plastik gitu kan. Oh iya. Iya. Itu kan lebih ramah lingkungan lagi daripada kita tutup semuanya kan ya. Iya. Ada halaman atau jalan gitu kan ya. Iya, dan itu air bisa meresap ke bawah. Iya, kalau kita menggunakan paving block. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi kekuatan, kuat paving block itu sebenarnya. Tapi tentu pengerjaannya juga harus kita perhatikan. Sebenarnya kan jalan yang di kampus kita ini pakai paving block itu bagus. Kita lihat itu kan paving blocknya itu nggak ada yang rusak sebenarnya. Cuma dia bergeser. Udah 30 tahun pakai 30 tahun. Iya, dia cuma bergeser karena tepi pinggirannya itu tidak fix. Iya. Jadi kalau kita memasangnya itu fix, kaku dan sesuai dengan aturannya, ada lapis-lapisnya dan dipadatkan bawahnya, baru dipasang paving block, itu sangat-sangat tahan sekali. Iya. Itu lebih. Dan ini ya
Ditambah dengan apa ini? Dengan bahan-bahan dengan limbah. limbah. Iya, iya. Tentu ini akan Sangat bermanfaat. sangat bermanfaat. Mm-mm. Apa? Mm-mm. Masalahnya untuk menyelesaikan permasalahan jalan kita gitu kan ya. Iya, dan limbah. Dan limbah, permasalahan limbah kan. Permasalahan limbah dan Permasalahan permasalahan jalan. kualitas jalan Iya. kita. Heeh. Mungkin ada apanya, Prof? Yang ini yang penutupnya dari sini apa nih yang berkaitan dengan limbah ini, dengan jalan kita ini, mungkin ada semacam apa, ada closing statement dari Prof berkaitan dengan promosi kemarin ini. Iya. Kalau kita limbah sebenarnya bisa dimanfaatkan, baik dari plastik ataupun karet ban ataupun styrofoam. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk perkerasan jalan atau perkerasan lentur. Jadi tinggal bagaimana kita mencampurnya sehingga dia memang sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan untuk perkerasan jalan. Sebenarnya bisa kita pakai untuk meningkatkan mutu perkerasan. Untuk limbah-limbah yang apa gitu ya. Limbah-limbah yang tidak terurai itu. Mungkin kajian-kajian yang apa yang mungkin dibutuhkan ke depan ada ya mungkin. Bro. Kita mungkin bagaimana kita menggunakan yang baru tadi itu yang belum lagi saya lakukan, misalkan buat paving block yang plastik itu sehingga kita bisa memanfaatkan limbah dengan jumlah yang besar. Iya. Kalau yang perkerasan tadi limbahnya masih jumlah yang kecil. Jadi bagaimana kalau kita buat aspal plastik gitu kan, dan kita manfaatkan di lingkungan kita. Iya. Nah, mungkin itu lebih besar manfaatnya. Jadi tidak semuanya permukaan kita ini di aspal tertutup gitu kan ya. Walaupun tertutup tapi masih ada rongganya ya, bisa air masuk kan ke bawah ya. Apalagi untuk taman ya atau jalan-jalan di lingkungan yang tidak apa gitu kan ya. Iya. Jadi sangat menarik ini ya. Iya, jadi air tanahnya lebih bisa masuk juga kan ke bawahnya. Terima kasih Prof. Selamat sekali lagi ini udah kalau di teknik teknik sipil yang perempuan baru satu. Baru ya. Pertama ya jadi guru yang besar perempuannya, yang laki-lakinya udah banyak. Ya, yang perempuannya kalau di teknik udah banyak. Yang perempuan, iya. Udah Profesor Vera, Prof Nilda. Teknik sipil baru. Teknik sipil baru satu. Biasanya kan dunia apa nih jalan ini kan mau dunia laki-laki nih ya. Kalau mikirnya kan untuk ini kan untuk yang bikin jalan itu kan. Iya, yang ke proyek-proyek itu kan biasanya laki-laki. Apalagi kalau kerjanya siang malam gitu kan ya. Apalagi untuk buka jalan baru gitu kan. Iya. Memang saya lebih suka hal yang ke lapangan. Ya, itu kan butuh fisik yang luar biasa. Makanya sering itu olahraga sepeda, Prof ya. Iya, sepeda, jalan. Masih ya. Alhamdulillah. Jalan sama sepeda ya. Iya, sama suami. Iya. Itu Prof. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Podcast kita ini tentu saja kita harapkan ini suatu bisa menginspirasi kita semua dan juga kita sebagai lembaga pendidikan kita tentu menyebarluaskan informasi ilmu baru yang kita dapatkan di kampus Bima Manis ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu Prof. Iya, sukses juga untuk Bapak Munzir. Terima kasih. Demikian kali kita telah diskusi tentang penggunaan aditif ya dengan pada untuk perkerasan jalan dengan Profesor Elsa Eka Putri, ST, MSc, PhD. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.